أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi
la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudaraku, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qiyamah surah ke-75 menceritakan tentang perjalanan hari kiamat, satu hari yang paling menakutkan yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, peristiwa yang akan menghancurkan semesta dan seisinya, kisah yang selalu menjadi kajian-kajian yang menggetarkan hati dan jiwa. Sahabat fillah, hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan sebuah ulasan tentang 11 fase perjalanan hidup manusia sebelum sampainya kita pada satu hari yang paling berat dan menakutkan, hari kiamat. Fase yang pertama dikenal dengan Yaumur Ruh, alam ruh, alam di mana semua ruh pada zaman itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat sebuah perjanjian setia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang hal itu, alastu birabbikum qalu bala sahidana, adakah kalian mau bersaksi kepada aku, kata Allah, bahwa aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian, pencipta dan pemelihara manusia. Qalu bala sahidana, maka setiap ruh berkata dan bersumpah, benar bahwa kau adalah pemelihara dan pencipta kami ya Rabb. Saudaraku, fase yang kedua dikenal dengan Yaumur Rahim, ketika hubungan suami istri menghadirkan sel telur yang kemudian dibuahi dan kemudian terbentuk jigot, alaqah, janin yang sempurna. Di usia ke-4 bulan Allah meniupkan ruh di dalam satu tempat bernama alam rahim. Keberadaan kita di alam ruh telah terlewati. Kemudian keberadaan kita di alam rahim tidak lama, lebih kurang hanya 9 bulan saja. Dan itu juga telah terlewati, sahabat. Fase yang ketiga dikenal dengan Yaumuddin, alam diberlakukannya ad-din, aturan-aturan kehidupan. Allah memberlakukan aturan kehidupan, ad-din, agama, untuk menghantarkan manusia pada hari yang paling berat bernama hari kiamat. Di alam din, Allah memberikan kebebasan kepada setiap makhluknya untuk menentukan pilihan, ikut taat kepada ad-dinullah atau kafir, ingkar, lagi fasik dan munafik. Sahabatku hadirin yang dirahmati Allah, di kehidupan Yaumuddin, manusia juga tidak lama-lama. Keberadaan umur kita singkat dan terbatas. Umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dan lebih kurang hanya berkisar 63 tahun. Likulli ummatin ajalun, setiap umat lahir dan membawa ajalnya masing-masing. Yang singkat ini namun menentukan masa depan kita di hari kemudian, baik atau buruk kita, surga atau neraka, tempat kita akan dikembalikan oleh Allah di yaumul qiyamah nanti. Maka sahabat fillah, jangan terlalu santai, jangan terlalu asik bermain-main, lupa tanggung jawab akan amanah kehidupan, di mana Al-Quran surat Az-Zariyat 56, Allah penguasa kehidupan mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, dan tidak Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi dan beribadah kepada Allah saja. Tolong, please, ayuhal muslimin, sadari keberadaan kita di dunia bukan cuma untuk sekedar mangistu, bukan untuk sekedar meramaikan semesta dan kehidupan ini, menikmati semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita semua hadir ke permukaan bumi ini dalam rangka untuk menjadi seorang Abdullah, hamba
yang setia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik profesi dalam kehidupan adalah ketika kita mampu menjadi seorang Abdullah, penghamba yang menempatkan kemampuan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Sahabat fillah, fase yang keempat dikenal dengan Yaumul Barzah. Alam barzah diawali dengan proses kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian pasti akan datang. Sebagaimana setiap orang lainnya, ia pun akan datang menjemputku dan menjemput kalian semua. Ketika malaikat Israel datang ke rumahmu, dia tak perlu lewat pintu depan atau belakang rumahmu. Dia tak harus mengetuk pintu rumah dan mengucapkan salam, dan dia tidak perlu bertanya kalian mau atau tidak. Dia tak butuh sejuta alasan. Anakmu masih kecil, bagaimana dengan angsuran duniamu, bagaimana dengan istri dan keluargamu. Tapi pada waktu dan gilirannya, dia akan membawa serta pakaian terakhirmu, kain putih, kain kafan yang tak lebih dari sebuah kain kehidupan terakhirmu. Dia akan membawa kereta kencana kehidupan yang bertutupkan dengan kain hijau, yang akan menghantarkanmu ke sejauh mata memandang ke sebuah rumah masa depan berukuran sempit 1x2 meter, berlantaikan tanah, berdindingkan tanah, beratapkan tanah. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya ketika malaikat mautmu datang menjemput kehidupanmu. Yaumul Barzah menanti di hadapan kita, cepat atau lambat. Yang kelima, sahabat fillah, fase yang kelima dikenal dengan Yaumul Akhir, hari ketika akan berakhir semesta dan kehidupan. Fase yang keenam dikenal dengan Yaumul Qiyamah, huru-hara hari akhir, hari kiamat, ketika bumi akan dihancurkan, langit dirobohkan, laut ditumpahkan, dan ketika semua mati kecuali Allah yang Maha Gagah. Fase yang ketujuh, kita semua akan dibangkitkan di sebuah dimensi ruang dan waktu yang berbeda, dikenal dengan Yaumul Masar, hari ketika kita semua akan dikumpulkan di satu tempat baru bernama Padang Mahsyar. Masya Allah, kita dibangkitkan dengan miliaran manusia-manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, kita akan bertemu dengan raksasa-raksasa dunia setinggi 39 hasta. Sementara kita umat terkecil dengan umur terpendek. Padang Mahsyar, semua berkumpul, berhimpit, bersesak-sesak, tanpa sehelai benang pun. Tapi dahsyatnya semua orang hanya untuk sebuah urusan yang sama, menanti sebuah proses pengadilan ilahi, mendengarkan jaksa-jaksa yang akan menuntut kita dengan semua amalan-amalan dunia kita. Proses yang ke-8 dikenal dengan Yaumul Hisab, hari ketika saya dan kalian semua akan dihitung semua amal dan kebaikan kita. Yang ke-9 dikenal dengan Yaumul Mizan, hari ketika kita akan ditimbang dengan neraca keadilan ilahi yang tidak akan mungkin berdusta tentang semua perbuatan-perbuatan dunia kita. Yang ke-10, setelah semua orang dihisab dan dimizan, kita akan berada pada satu tempat, Yaumul Zaza'u, hari pembalasan. Apakah kita akan mendapatkan pembalasan yang terbaik berupa surga yang indah, atau pembalasan yang buruk berupa neraka jahanam? Dan semua itu ditentukan di fase yang ketiga, Yaumuddin ini, hari ketika kita masih berada di dunia. Sahabatku, mari perbaiki niat kita, datanglah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang telah dibacakan tadi mengingatkan kepada kita, sebelum Allah menghimpun kita pada satu keadaan, karena Allah mampu untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang berserakan lengkap dengan dagingnya. Dan tidak ada sebuah kekuatan terhebat kecuali hanya kekuatan Allah semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepadanya dan mempersiapkan diri sebelum datang saat kematian kita tiba.
al-qiyamah. Dari bumi dari Serdang, ulasan singkat dakwah untuk kita sekalian, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.